caranya baik. Ada beberapa polisi aku bilang tadi yang dia ngejemput anak kecil di sosmed, Iya. dibelanjain. Terus polisi-polisi yang di Papua, kita lihat yang mereka mengayomi anak-anak Papua dan sebagainya. Masyarakat komennya, ini nih polisi yang sesungguhnya loh, ini polisi yang baik. Dan kita baca komen di situ positif Pak, jarang nemu negatif. Itu tadi akun personal. Kenapa mereka tidak ditunjukkan? Ini sosok pelakunya. Ini loh yang membuat masyarakat sampai tewas. Dan akhirnya netizen menilai setelah mengikuti kasusnya, atau supir-supir ataupun oknum polisi yang melakukan itu tidak ditunjukkan mukanya, tidak mendapatkan sanksi sosial, tidak dipecat, hanya dipindah tugaskan, ataupun yang kayak tidak mendapatkan hukuman yang setara gitu, terrealisasikan. Contoh kalau misalkan case-nya kayak misalkan masyarakat netizen pengen, ini kemarin ada kejadian rame nih, misalkan ini CCTV-nya mana, pasti kalau dilihat CCTV rusak, CCTV hilang. Karena netizen melihat kok begini banget sih gitu loh. Giliran masyarakat yang melakukan kesalahan, CCTV selalu ada. Baik, selamat siang Mas Ikram ya. Iya. Kalau saya Ikram atau Ikram ya? Ikram aja. Ikram ya. Betul. Karena di sini tulisannya Mas Ikram Afro. Betul. Jadi Ikram Afro itu nama panggilan Om. Baik ya. Selamat datang di STIK, Siap. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, khususnya di program podcast. Oke. Aku pikir tadi aku mau daftar polisi lah. Nanti Mas, nanti kita usahakan ada pendaftaran nanti kira-kira mungkin awal ini kayaknya sudah mulai awal pendidikan kali ya. Oh, telat ya. Telat, mungkin April gitu ya. Tapi rambut aman. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dipapas. Oke, berarti saya tidak jadi. Tapi hanya untuk masuknya saja sih Mas. Oh gitu. Iya. Ya, siapa tahu bagian intel kan rebut Nah, kalau sudah di dalamnya, apalagi sudah ditempatkan di bagian intel, itu terserah Mas. Oke, siap. Saja. Baik ya Mas ya. Episode kali ini kita akan menghadirkan seorang anak muda, ya, sosok yang unik katanya, dekat dengan para generasi Z kali ya. Iya, dan netizen mungkin. Dan netizen gitu. Dan dikenal katanya lewat gaya komunikasinya yang jujur, Alhamdulillah. ceplos, tapi tetap sopan. Kadang. Anda sopan, kami segan katanya gitu ya. Iya. Kalau di sini saya harus sopan, nggak bisa segan. Enggak juga sih, enggak masalah gitu ya. Karena di sini bebas kok. Tapi ya bebas terbatas sih. Tetap kan. Iya. Baik Mas, ini kan kita tahu sendiri ya bahwa saat ini kita sudah berada di dalam apa namanya kira-kira ya era milenial ya. Betul. Era milenial ditandai dengan arus digitalisasi yang sangat deras gitu. Banget. Makanya kadang-kadang ya anak muda saat ini tidak bisa dibandingkan anak muda yang dulu kan. Betul. Termasuk juga hal ini juga terjadi di dalam Polri sendiri. Bagaimana kesenjangan antara usia yang katakanlah nggak bisa dibilang tua sih ya. Iya. Mungkin kayak kadang saya kayak hampir 60 begini nih. Beda banget dengan yang anak-anak yang sekarang ini, terutama Bintara gitu ya. Bintara-bintara yang baru berusia katakanlah tamat SMA 17, 18, tamat SMA kira-kira umur berapa ya? Siapa? Tamat SMA itu ya sekarang. Tamat SMA itu 18. 18 ya. Pendidikannya 6 bulan. Iya. 19. Dilantik. 20. Berarti tahun umur 19 sudah jadi seorang polisi. Iya, sangat beda lah dengan kami yang sudah hampir kepala 6. 6 ya. Saya sendiri sudah 57 loh. Mantap. Tahun depan panjang. 58. Semoga panjang umur. Amin. Saya sih pengennya ya panjang umur dan berdinas terus di Polri. Mantap. Karena saya masih berada di dalam persimpangan nih. Kenapa persimpangan? Ada indikasi bahwa mungkin saya pensiun umur 58. Tapi kira-kira tahun 2021 kami memperoleh katakanlah surat keputusan ya dari Kapolri ya. Kami itu berada di dalam jabatan fungsional. Oke. Jadi usia pensiunnya 65 sebagai seorang dosen. Oke, pengajar berarti. Iya, tapi kemarin saya ngecek ke SDM Mabes Polri. Kok kayaknya masih belum ada titik terang nih kayaknya. Waduh. Mungkin Januari nanti saya akan bergerilya. Siap, kita tunggu nih gerak-geraknya nih awal tahun. Bergerilya mencari tahu kira-kira usia pensiunnya kapan sih gitu. Berarti masih mau masuk reformasi baru lagi kah? Ya kalau
saya nanti umpamanya pensiunnya 65, saya rencana mau ngambil S3 nanti. Wah, insya Allah lancar kalau insya Allah pendidikan, Bang. Tapi kalau pensiunnya 58 saya ya kayaknya gimana gitu ya. Menikmati masa mudanya udah selesai berarti. Baik Mas Ram ya. Yap. Mungkin Mas Ram perkenalkan diri dulu lah secara singkat gitu Singkat ya. Iya. Oke. Jadi perkenalkan aku Ikram Afro, mungkin yang sering nonton di TikTok, yang kribo kadang suka marah-marah. Ini kayaknya Afro ini gimana ya? Dulu saya Afro itu sebutan untuk komunitas yang pada masa di Amerika rasisme. Jadi itu ya. Ya. Afro Amerika kira-kira betul. ya. Jadi aku mengambil nama Ikram Afro itu karena di Indonesia kan kalau rambut keriting, Papua. Nah, Betul, jadi kan iya. aku menganggap masih ada diskriminasi juga nih di sini. Jadi kayak Ikram Afro itu ya menunjukkan bahwa kita kulit hitam juga bagian dari manusia, bukan perbedaan ras kulit gitu sih. Iya. Gitu. Jadi namanya Ikram Afro ya, mungkin sering nonton aku kalau lagi apa-apa isu politik yang lagi kita mendapatkan ketidakadilan, biasa aku bantu-bantu speak up di medsos kayak gitu. Gitu ya. Karena dulu saya juga pernah kuliah di Universitas Indonesia. Wish. Ngambil S2. Prodinya namanya Kajian Wilayah Amerika. Dan mempelajari soal itu. Dan ya memang ya sejarah Amerika itu kan dimulai dengan apa namanya ya, penjajahan. orang-orang kulit hitam itu bertransmigrasi dari Afrika ke Amerika gitu. Makanya ada Amerika kan. Betul gitu ya, Afro Amerika. Tuh, kalau kita berarti Arab Timur, karena kan Arab Timur. kewakilannya kan Papua kan. Oh, Kulit Timur. mungkin yang belum terjawab ini kali Mas, rambut itu kira-kira dapat dari mana itu? Dari Papa. Dari Papa? Iya. Papa asli mana ya? Papa Yaman, kita Arabnya Yaman. Cuman kan rata-rata yang mungkin banyak orang nggak tahu bahwa yang rombongan-rombongan musafir lah bahasa kita Iya. ya. Ketika masuk ke Indonesia. Katakanlah pedagang ya? Pedagang, itu kan dari timur. Iya. Dari timur, NTT, makanya banyak ada di Ambon, Marga Kota Mimi banyak di Ambon gitu. Berarti Ada timurnya dikit lah. ada timurnya dikit ya. Tapi lahirnya di Lampung. Alhamdulillah di Lampung WNI kok. Bapak berarti merantau ke Lampung atau bagaimana? Kakek dulu di Yaman, konflik, perang, pindah ke Indonesia. Ketemunya di Bogor. Di Bogor. Dengan Setelah, ibu ya. berkembang biak ya, akhirnya jadinya begini. Itu yang nggak bisa dihilangkan kayaknya ya, rambut ya. Iya, dan aku juga nanya ke papa kan, kok kakek bisa nyampe ke sini gimana? Dengar dulu kan konflik. Iya. Jual AK-47. Iya, jual AK-47. AK-47 senjata Iya, dulu itu. itu kan perang, jadi Iya, mungkin itu untuk dijual, mereka bisa naik kapal, akhirnya bisa nyampe pindah negara. Ya mungkin kayak negara-negara yang konflik kan ada beberapa yang harus bayar untuk bisa pindah negara kan. Mungkin ke situ. Aku pernah dengarnya. Tapi itu bukan apa namanya dulu. Jual senjatanya di luar ya, bukan di Indonesia ya. Iya. I know. Maksudnya gini nih. Kan ada istilahnya TPPO ya. Apa tuh? Tindak pidana perdagangan orang. Oh iya. Nah, itu kan ada dua karakteristik tuh. Satu human trafficking, satu lagi people smuggling. Oke. Kalau human trafficking ini kan kira-kira ya Yang penculikan dan sebagainya gitu. gitu ya. Kalau people smuggling mungkin kita nyediakan dananya. Nanti para pelaku itu nanti yang akan mengorganisir lah. Oke. Kira-kira kita mau dibawa kemana nih gitu. Sama kayak yang kasus yang masuk ke Aceh itu. Ini orang-orang apa tuh namanya ya? Aku lupa lagi apa namanya ya. Rohingya ya? Rohingya, kayak gitu jatuhnya itu people dong. smuggling itu betul. Ya. Mungkin orang-orang yang pergi ke Pulau Timur kali ya. Mungkin ya. aku Pulau kurang Timur tahu. nanti kan mereka berharap akan diseberangkan ke Australia. Ya mungkin. Itu people smuggling namanya. Gitu, oke ya. Nah, Baru mulai dari AK-47 bangsa. 47 itu kan kalau saya nggak salah, aduh saya lupa namanya A-nya itu, tapi Kalashnikov ya. K-nya itu ya. Nggak tahu. Kepanjangannya itu loh. Itu kan senjata istilahnya yang sangat Paling apa gampang ketika namanya perang ya, kan dijual. senjata yang paling presisi kali ya Iya lah. pada saat itu. Pada saat itu. Iya, kalau sekarang kan ada M16, 14 gitu ya. lebih bagus. Ada lagi senjata yang mungkin kita SS 8 serbu buatan Indonesia sendiri loh. Aku belum melihat yang itu. Belum lihat ya? Mungkin abis ini kita bisa diundang sana. Nah, Weh. gitu. Nanti bisa diundang ke Kelapa II untuk belajar nembak atau mungkin nyoba nembak. Nyoba ya. Nyoba Kalau belajar aja. nembak jadi masalah. Kebetulan saya sebagai dosen juga punya kesempatan sedikit banget untuk menembak itu. Mungkin baru 2 kali mungkin ya. Tuh, Bapak aja dosen 2 kali, Iya, saya aja gimana? baru 2 kali. Dulu saya 2008 berkunjung ke Akademi Kepolisian Singapura, kita malah diberi kesempatan untuk nembak tapi pakai pistol. Wah, ya lumayan, Pak.
Colt berapa gitu ya, pistolnya dulu ya. Kalau kemarin di Kelapa Dua atau di Kedaung sih Mas, tahu ya Kedaung kali ya. Kita pakainya FN kali atau apa itu namanya? Peluru asli. Ya? Peluru asli kan? Pas disuruh nyoba pakai peluru asli. Kayaknya sih gitu. Kalau peluru karet kayaknya kan kurang greget sebagai laki-laki. Bicara masalah ini kan kita berbicara masalah organisasi Polri ya Mas ya. Mungkin kan Mas Ikram tahu sendiri ya tanggal 25, 26, 27 sampai mungkin tanggal 30-an kali ya Mas ya. Bulan Agustus kemarin. Apa tuh yang apa? Ada acara apa? Itu kan kira-kira memang ada istilahnya kerusuhan ya. Oh, demo. Gitu ya. Setelah kejadian terlindasnya seorang masyarakat pengendara motor. Gojek ya Mas ya? Kalau nggak salah Gojek ya. Gitu. Dan otomatis ya mungkin citranya Polri itu kan agak turun ya Mas ya? Banget sih. Banget. Bukan agak lagi ya? Banget gitu. Nah ini kan yang perlu kami ketahui nih Mas kira-kira ya, yang perlu kita bicarakan pada hari ini kan bagaimana kira-kira anak muda nih, generasi Z kali ya? Gen Z, milenial, kita tengah-tengah kan? Gen Z lah gitu ya. Bagaimana sih cara mereka tuh memandang Polri gitu? Bagaimana, apa pandangan mereka tentang Polri ini pada saat-saat seperti inilah gitu? Oke, ini aku ambil sudut pandangnya dari netizen ya, karena kan mereka mungkin bisa menilai kepolisiannya sekarang dari media sosial gitu. Iya, baik. Nah, kalau kita bicara dari kasus demo kemarin sih Mas, itu sungguh jadi pemicu dan trigger pecahnya menurut kita pribadi yang akhirnya masyarakat membludak turun ke lapangan gitu. Ditambah lagi ketika kasus terjadi yang bersangkutan malah melarikan diri dengan alasan embel-embelnya takut kalau misalkan mereka turun malah diamuk massa. Bener, tapi kan ada juga netizen yang ngapain takut, itu mobil kan dilempar api juga nggak meledak. Tapi akhirnya aku sebutnya pelaku atau gimana nih? Pengamat lah katakan. Enggak, yang melakukan yang mengendaranya, ya pelakunya, aparatnya malah bukan kabur ya, tapi mengamankan diri ke kepolisian terdekat, karena akhirnya diamankan sama polisi gitu. Baik. Nah di situ kan akhirnya ojol pada datang. Nah yang di situ ditangkap sama netizen Indonesia terutama anak muda adalah kenapa mereka tidak ditunjukkan ini sosok pelakunya, ini loh yang membuat masyarakat sampai tewas. Dan akhirnya netizen menilai setelah mengikuti kasusnya atau supir-supir ataupun oknum polisi yang melakukan itu tidak ditunjukkan mukanya, tidak mendapatkan sanksi sosial, tidak dipecat, hanya dipindah tugaskan ataupun yang kayak tidak mendapatkan hukuman yang setara gitu loh. Giliran masyarakat maling, wah heboh dihukumnya berat, tapi giliran ada oknum polisi kenapa tidak diperlakukan dengan kasus yang sama? Sanksi sosial misalkan oke, kita tetap pekerjakan tapi tunjukin ke mukanya, jadi di lapangan oh ini orang yang pernah menabrak dan sebagainya, itu enggak kan. Dan setelah itu pun masyarakat ataupun netizen malah ngegoreng lagi karena aku ngikutin Mas. Yang kayak kenapa nggak dipecat aja sih? Banyak kok anak muda yang pengen jadi polisi. Banyak kok orang yang pengen benar-benar ngabdi, bukan hanya pengen dapat status sosial mendaftar polisi. Nah, jadi pandangan masyarakat itu apalagi anak muda terutama di media sosial, apapun yang dia-upload ataupun kebaikan yang dibuat sama kepolisian, baca deh komennya, pasti tetap jelek. Mayoritas. Sebagian besar seperti itu. Iya, menurut aku mungkin 70-80 tuh kayak pasti jelek sih. Padahal mereka sudah berusaha keras gitu. Betul. Bekerja keras, berusaha keras. Tapi tetap aja balik lagi ke yang tadi. Gara-gara oknumnya banyak mungkin dan sudah terlalu lama ya citranya makin memburuk gitu loh. Kalau kita baca kan mungkin ya lewat meme-meme atau apa iya, gitu jadinya kan kayak gitu. Yang dengan meme, ayo polisi yang baru-baru daftar, halo dek, yang nyari perawat dan sebagainya. Yang paling menjadikan mungkin ada foto, ada apa namanya ya, saking banyaknya oknum tadi itu ya Mas ya, sehingga ada mabes oknum gitu ya. Iya, yang gitu-gitu kan jadi meme. Mabes oknum, beda dengan mabes yang ada di Tronjoyo sana itu gitu. Mudah-mudahan sih tidak seperti itulah gitu ya. Nah, kira-kira menurut Mas Ikram nih ya, kenapa sih aspirasinya anak muda itu gitu ya penting didengar dalam apa namanya? Ini kan kita sekarang lagi transformasi ya Mas ya. Betul. Apalagi semenjak kejadian yang tadi saya sebutkan tanggal 25 sampai 30 Agustus kemarin itu ya. Di saat deras-derasnya desakan untuk bubarkan untuk merubah lah ya. Tapi kadang-kadang saya juga bingung juga sih.
apa sih yang harus dirubah gitu loh. Oke. Nah, itu pertanyaan saya gini Mas, kenapa sih suara anak-anak muda, suara Gen Z itu perlu didengar oleh Polri gitu dalam masa transformasi ini? Oke, yang pertama mungkin ya Mas ya, ini aku pernah ngobrol sama orang gitu, dia bilang salah satu faktornya adalah banyak pejabat-pejabat kita ataupun instansi yang di atas mungkin sudah terlalu kolot Mas. Ini pejabat Polri ya? Iya, maksudnya yang mungkin yang mereka memberikan arahan tapi dalam segi tadi kan kita bicara muda teknologi, Betul. ya kan? Iya. Nah, mungkin yang kayak lebih tidak memahami teknologi yang lebih gampang untuk membuat laporan ataupun yang dibutuhkan masyarakat itu jauh lebih mudah. Oke. Jadi kalau mungkin bahasa anak mudanya mungkin terlalu old school lah gitu. Oke. Iya. Terus yang kedua mungkin lebih ke apa ya bahasanya ya? Masyarakat ini sekarang kalau kita ngelihat Mas itu sedang proses perubahan. Perubahannya mungkin tadi bener kata Om lah jangan Mas. Om bahwa kayak sekarang udah masuk era teknologi nih, era-era yang sering dipakai sama instansi kepolisian atau pemerintahan udah nggak bisa sama nih. Harus transparan website dan sebagainya, CCTV dan sebagainya. Tapi tidak pernah terrealisasikan. Contoh kalau misalkan case-nya kayak misalkan masyarakat netizen pengen ini kemarin ada kejadian rame nih misalkan ini CCTV-nya mana? Pasti kalau dilihat CCTV rusak, CCTV hilang. Kan netizen melihat kok begini banget sih gitu loh. Giliran masyarakat yang melakukan kesalahan CCTV selalu ada. Mungkin ini Mas kan ada apa namanya ya hal-hal yang perlu dijaga. Betul, privasi benar. Aku setuju itu. Mungkin bukan privasi juga sih. Ada hal kira yang perlu dijaga mungkin agar tidak terjadi benturan antara kelompok ini dan kelompok ini. Betul, agar tidak memancing konflik itu benar. Nah, itu dia mungkin. Tapi masyarakat selama ini kan memandangnya terlalu banyak drama ini. Ini kebakar lah, itu kebakar. Terlalu banyak drama Korea gitu ya? Iya, jadi anak muda zaman sekarang ini kayak sudah lebih melek. Oke, sekarang udah banyak nih anak muda yang pengen masuk ke politik. Dengan embel-embel gue pengen merubah di dalam, Nah yang lama-lamanya ini ternyata pasti masih punya power kan. Betul. Iya mungkin oknum ya, kita bicara oknum ya. Jadi ketika dia niatnya bersih pengen masuk, pasti gue gak akan bisa nih, gue pasti bakal kena begini. Mau merubah dari dalamnya kan kalau kita bicara mungkin ya, siapa tahu kita punya presiden yang baik bisa ngerombak kan dari atasnya, seret ke bawahnya enak gitu loh Mas. Mudah-mudahan Gitu. kalau yang diharapkan para anak muda ya. Betul. Nah kalau berbicara masalah transparansi juga mungkin kita ya harus banyak berpikir panjang ini Mas. Katakanlah tadi kan katakanlah ini transparansi ya. Memang salah satu prinsip dari apa namanya ya istilahnya kepolisian modern lah ya. Itu kan salah satu kan transparansi ya. Kita mungkin ya Mas Bro juga sudah sering dengar tuh kalimat-kalimat seperti itu kan ya. Kepolisian yang modern, profesional, transparan dan akuntabel. Betul. Tapi kembali lagi balik tadi gitu Mas, kita nggak bisa 100% loh transparansi itu. Nah itu yang kadang masyarakat nggak tahu Mas. Ya mungkin harus jelaskan bahwa kita tuh bisa nih ngasih alasan, ngasih transparansi, tapi kita punya peraturan sebatas ini. Kalau kita buka, nanti jadinya begini. Nah banyak netizen kita yang maaf, mungkin SDM-nya menengah ke bawah, yang nggak tahu hal itu, transparansi itu ada batasnya. Jadi mungkin harus ada keterbukaan. Mungkin dari kepolisian bilang kita tuh bisa transparan, tapi kalau untuk bagian seperti ini kita tidak bisa, takut ada konflik. Nah itu tidak tersampaikan. Nah itu mungkin nanti kita perkuat lagi dalam hal sosialisasi kali ya. Iya. Bagaimana istilahnya memberikan mereka itu pengertian lah, pemahaman. Betul, kayak contoh paling gampang mungkin di media sosial kalau kita mau buat konten, contoh polisi itu bisa transparan, tapi kalau misalkan seperti barang bukti ini dan sebagainya, coba bayangin kalau kita tunjukin di ke media, apa nggak makin jadi konflik antara masyarakat, organisasi dan sebagainya. Betul Mas ya. Nah itu yang harus ditransparan, dijelasin ya. Iya gitu, transparan kan bukan harusnya semuanya harus dibeberkan. Betul. Ada mungkin hal-hal yang harus dijaga lah gitu ya. Apalagi dalam hal penyidikan kan. Itu dia bahaya. Bisa-bisa nanti yang nonton juga salah satu dari pemainnya itu gitu, sehingga ya kita kebobolan lagi nih gitu ya. Nah ini kan anak muda ini kan istilahnya kalau dari segi konteks demografis kita mungkin berada pada kelompok yang besar kali ya. Banyak. Anak-anak muda ini, apalagi anak-anak SMP yang nanti kira-kira mungkin ya 5 tahun lagi sudah SMA masuk dunia kerja. Tapi kita nggak berbicara masalah pemilu loh Mas, pemilu ke depan nanti 2029 ya. Karena kan kita sekarang ini saat-saat bagaimana cara menarik suara-suara dari kaum muda itu kan. Tapi yang perlu kita lihat ini kan kadang-kadang ada semacam keresahan lah di kalangan anak muda gitu ya.
dalam hal apa namanya istilahnya menanggapi masalah digitalisasi lah gitu tuh. Ya. Ini kira-kira menurut Mas Ikram apa sih penyebabnya mereka itu tadi mengalami keresahan, mungkin tidak bisa mengontrol dirinya gitu. Kalau yang pasti didapetin Mas, satu tidak mendapatkan keadilan, biasanya netizen Tidak mendapatkan keadilan. keadilan dalam arti nggak viral, nggak ditangkap, nggak viral, nggak dibenerin. Kalau anak muda kira-kira keadilan hal apa gitu? Keadilannya mereka berbicara keadilan versi mereka adalah contoh gini, ada satu kasus misalkan jebret, dia lapor polisi, tapi tapi nggak ditangkepin, kan ada beberapa oknum yang begitu tuh. Ada sih, ya. Ada kan. Terus akhirnya si korban share di media sosial, gue habis dari kantor polisi begini-begini tapi tidak mendapatkan pelayanan dan sebagainya. Betul. Setelah itu netizen karena goreng, mana nih kok nggak adil, giliran kalau pejabat cepet, giliran motor hilang begini-begini cepet, giliran masyarakat ngelapor susah. Betul. Contoh kayak kasus kemarin yang terakhir aku dengar viral, ada perempuan lapor ke kepolisian tentang anjingnya hilang kalau nggak salah. Terus yang menerimanya atau customer service dari kepolisiannya bilang, ya elah mbak, cuman anjing doang, masih banyak kasus yang lebih gede. Akhirnya digoreng kan. Kalau nggak salah tuh kasus sampai naik ke si korbannya lapor sampai ke anggota dewan atau segala, aku sempat lihat videonya kalau nggak salah ya gitu. Jadi kan akhirnya keadilan yang mereka hanya bisa lakukan adalah nge-share di media sosial dengan hashtag yang mungkin kayak nggak viral, nggak ada keadilan gitu ya? Iya bahasanya gitu. Viralisasi situ. Iya, kalau nggak diviralin kan nggak ditangkap-tangkapannya. Nah setelah kasus-kasus viral, kalau kita lihat pasti entah Kapolseknya turun tangan. Kami sudah menanggapi kasus ini. Contoh kayak kasus-kasus yang suka malak-malakin mobil-mobil truk tuh. Betul ya. Direkam, menerima laporan baru. Selama ini kemana aja? Jadi satu adalah mungkin keadilan yang akhirnya mereka hanya bisa membantu orang yang harusnya dapat keadilan dengan berkoar di sosmed, ngeviralin, menanggapi itu. Terus mungkin apa ya Mas? Dari masalah kalau dari sosmed ya, selanjutnya adalah mungkin kepercayaan trust publik. Gitu ya? Public trust lah ya. Public. Sekarang kalau kita bicara dari sudut pandang aku pribadi misalkan, atau mungkin masyarakat sipil. Tujuan mereka ke kantor polisi sekarang apa sih Mas? Kalau nggak ngurusin STNK, SIM, SKCK udah. Sisanya nggak ada kan? Kenapa? Karena berpikir netizen, pernah aku lihat beberapa konten, ngapain ya gua motor gue hilang, gua lapor polisi, gua lapor malah gua bayar lagi. Ada beberapa oknum yang begitu. Ada ya kan, dan banyak. Yang kalau kita lihat lagi bahkan kasus belakangan ini ada warga nangkap maling, dikasihnya ke damkar. Ada. Oh ya? Ada. Saya nggak dengar deh kayaknya itu. Nah, itu dia. Kalau kita bicara maaf. Tadi banyak yang mungkin pejabat-pejabat atau mungkin di atas kita tidak melek sama sosmed, Pak. Jadi ya mungkin tidak update. Anak muda kan sosmed. Oh, ini lagi rame nih. Bantuin viralin dan sebagainya. Contoh kemarin lagi ada kasus seorang wanita dilecehin di motor. Itu dengar saya tuh. Laporan ke damkar. Dan lain sebagainya. Betul. Yang akhirnya gaji damkar sekarang naik kan. Iya. Itu tadi berarti kan publik lebih percaya sama damkar, terlepas damkar fast respon, Mak. Iya. Ya, kan? Apakah karena damkar mungkin kerjanya kurang kali ya? Bisa jadi. Bisa jadi damkar juga, walaupun dia nggak bisa galak, tapi bisa nangkap orang lah. Nah. Oh, nggak ada loh. Bukan nangkap orangnya. Kebanyakan ini nggak ada, cuman dia mungkin mengamankan bisa kali. Iya, mengamankan ataupun menyelesaikan kan. Betul. Nah, yang sekarang kan kita mau lapor polisi. Ini aku nanya nih, mungkin Om kan kerja sini. Iya. Apakah kalau kita lapor ke polisi suatu kasus, misalkan motor kita hilang, kita lapor tuh bayar atau enggak? Seharusnya. Aku nggak tahu nih, aku sebagai warga sipil. Pertanyaannya mungkin ya kalau dijawab secara formalitas atau gimana? Tidak ada bayar, sama sekali tidak ada. Nah. Kan negara sudah menyediakan. Itu dia. ATK sudah menyediakan sinyal atau mungkin kuota kali ya. Iya, ataupun kan uang pajak masyarakat, kan kita pajak itu dapat kesehatan, layanan dan sebagainya, keamanan. Kenapa giliran kita lapor kita harus bayar lagi? Ini lapor, kita nggak ngurus ya. Dan banyak kan, dan aku yakin pasti Om sering mendengar kasus itu. Dan dari hal-hal yang kayak gitu itu akhirnya selalu turun-menurun ke masyarakat, citranya itu loh. Dan yang selalu naik di sosmed adalah yang jeleknya, Mas. Itu yang harus direvisi. Baik. Yang bagusnya kan jarang, tapi balik lagi seperti aku bilang, ketika ngupload bagusnya pasti ada negatif, tetap ada yang komen negatif. Contoh, aku senang tuh dengan kepolisian sekarang ngebuat CCTV tilang yang pakai CCTV kan, ya kan, jadi lebih gampang kan. Tapi kalau kita baca komennya, dasar memperbarui sistemnya, dasar pengen nyari duit lagi. Kan ada aja netizen kita kan. Jadi poinnya mungkin ya tadi Mas, keadilan, transparansinya, dan kepercayaannya susah. Baik ya. Nah tadi itu Mas, apa namanya tadi ya?
Ekle itu kan tadi istilahnya dikatakan tadi mau cari ya katakanlah Said kepala dia. Yang mana tuh? Tadi kan ada di Mas Ikram tadi bilang tadi ada mau cari duit lagi, ada ekle, ada surat. Oh iya. Tadi dia. Padahal kan sebenarnya ekle itu kan alat bantu loh. Betul. Iya. Kalau misalkan orang mobil dibawa kabur apa segala ada CCTV, aku setuju. Gitu betul. Tapi netizen kan tadi dengan mungkin mereka punya trauma atau mungkin mereka nggak pernah mengalami, tapi di mindsetnya sudah mengecap jelek ya. Kita kan merubahnya susah. Ya mungkin ya tadi itu kali kadang-kadang kita ya tadi ada transformasi Polri itu ya. Banget sih. Sifat-sifatnya seperti yang harus dirubah kali ya. Iya. Tapi ya saya sendiri sih sebagai orang mungkin yang bekerja di Polri kali ya Mas ya. Terus terang saya juga selalu menekankan kepada mahasiswa saya gitu ya. Tolonglah kalian lebih humanis gitu. Iya, menjaga nama baik itu loh yang kadang Gampang loh Mas istilahnya mengecek humanisme polisi itu. gimana? Mas Ikram datang aja ke kantor polisi. Ini kira-kira ada yang mau nyapa nggak sih gitu? Kok nyapa pasti? Mas, ya itu karena mereka kenal Mas Ikram kan ya. Bisa jadi. Kalau kita nggak kenal, aku nggak tahu. Tapi bagaimana coba deh mungkin di daerah lain atau mungkin Mas Ikram gimana ya? Mungkin agak ditutup sedikit rambutnya ya. Oh pernah wah. Coba deh datang ke kantor polisi. Ada nggak sih yang menyapa selamat pagi, Mak? Selamat Ada, pagi, Pak. pernah. Ada ya? Ada. Masih Ada SMA ya? kan aku belum tribo kan. Oh, alhamdulillah kalau ada gitu Ngurusin. ya. Ada yang bisa kami bantu gitu kan? Iya betul. Dan itu nggak keangkat kan? Kebaikan-kebaikan itu yang tertutup ya mau. Tapi itu terjadi sama Mas Ikram kan? Iya aku Tapi mengalami. kalau pada diri saya lain lagi loh. Beda lagi nih. Malah beda lagi ya. Padahal abang di dalam. Karena mereka nggak kenal saya gitu. Oh iya juga ya. Iya kan? Betul. Tapi setelah saya bilang saya dari PT IKA Pak gitu Oh kan. iya. Langsung siap. Baik ya Mas ya. Nah, kan kembali lagi tadi keresahan anak muda tadi mungkin karena anak muda mungkin gampang Sulut. Ya gampang disulut atau gampang digambarkan atau direpresentasikan kepada benda-benda yang istilahnya katakanlah digitalisasi ya. Dan itu kan ya tadi itu efeknya kan jadi viral ya. Iya. Kalau kita kan yang sudah hampir kepala 5, kepala 6 lah ya. Saya medsos saya juga hanya Facebook, hanya Twitter saja gitu. Ya. Saya paling males ngeliat Sosmed. Instagram, TikTok gitu ya. Kok kayaknya waktu satu malam tuh nggak cukup loh buka TikTok. Kayaknya gitu, maka saya malas gitu ya. Jadi salah satunya mungkin masukannya petinggi-petinggi harus main TikTok. Bukan main ya, menggunakan jadi scroll. Oh ini lagi viral, langsung coba usut. Itu kalau itu beneran Mas. Mungkin TikTok. ya kita bukan main ya. Mungkin kan kalau misalkan lagi ada yang rame kan mungkin polisi yang menengah ke bawah mungkin yang Kapolseknya coba urus nih lagi rame di daerah kita bla bla bla. Tapi kalau yang di atasnya main kan update ya. Teng. Kira-kira kalau menurut Mas Ikram itu mayoritas para anak muda ini medsosnya apa sih yang sebenarnya? Sebenarnya penikmat Mas. Kalau pengguna sosmed di Indonesia itu rata-rata penikmat. Penikmat. Penikmat tuh apa yang lagi rame tonton, apa yang lagi rame dihujat, apa yang lagi seru diikutin. Jadi bukan penghasil gitu istilahnya ya. Bukan kreator lah ya, tapi penikmat. Penikmat, kita tuh penikmat. Dan kebanyakan kalau menurut pengamatan selama ini komplain-komplain tentang katakanlah Polri ya, itu ada di mana itu? Apa di Instagram, Facebook, TikTok atau Twitter? Kalau aku nggak main Facebook, nggak main Twitter. Oh gitu. Tapi kalau kita bicara data, pengguna paling banyak TikTok sekarang sama Instagram dua itu. Facebook TikTok, itu, ya. Facebook masih ada tapi rata-rata range umurnya agak tua. Benar. Ini aku ngomong bukan gimana ya, tapi data itu begitu. Karena di Facebook tadi kita mau update, orang sudah pada udah pada pindahnya ke Instagram, TikTok, Facebook. Mungkin karena orang sudah yang punya teman lama awal-awal di situ. Iya betul sih, saya sendiri sih dari 2000 berapa gitu ya. Kan ada grup-grup misalkan alumni, sedangkan di Facebook, TikTok nggak bisa. Iya betul. Jadi ya penikmatnya di TikTok dan masyarakat akhirnya, gue nggak bisa buat konten, gue nggak viral nih, bantu komen aja deh. Sih, Akhirnya gitu. Berarti istilahnya kesimpulannya mungkin untuk sementara para petinggi Polri gitu ya. Ya harus main diusahakan sih. harus ya familiar lah ya. Harus. Dengan tadi TikTok, Instagram gitu ya. Iya. Bukan berarti harus Joget-joget jadi main konten kreator gitu ya Mas ya. Boleh juga. Justru aku mendapatkan sisi humanisnya kepolisian itu yang di daerah-daerah ada beberapa polisi. Kalau mungkin aku follow beberapa polisi yang dia ngebantuin anak kecil yang pernah viral videonya, anak kecil jalan kaki ternyata dia yatim, ibunya udah meninggal, diajak sama bapaknya naik mobil terus diantarin ke sekolah. Kamu buku sekolahnya kok tasnya udah rusak, dibeliin. Itu sisi humanis yang harus dilihatin. Tetapi tidak terlihat yang seolah-olah dikemas dengan
seolah-olah untuk mencitra baik banget, tapi itu beneran kondisional gitu loh. Dan bukan pencitraan itu. bukan pencitraan yang dalam arti, oh polisi ini ngebuatnya memang dia awalnya bukan dibayar ataupun apa, tapi memang dia buat konten. Atau mungkin om pernah lihat, mungkin Brimop atau kepolisian yang tugas di Papua, yang sama anak-anak kecil Papua. Itu kan saya pribadi mengakui, sebenarnya banyak orang baik, cuman ya tadi yang muncul di sosmednya yang jelek-jelek. Nah, kenapa itu kira-kira Mas? Kenapa berita positif tentang polisi itu jarang viral gitu loh? Karena jarang polisi yang main juga. Kenapa berita polisi yang negatif tuh kayaknya cepet banget jadi viral? Atau kayaknya memang udah citra di mindset masyarakatnya udah begitu sih Mas, mengurus apa-apa bayar SKCK begini dipersulit. Apa sudah takdir kali Mas? Kalau dibilang takdir, kalau bisa ada seseorang yang bisa melakukan perubahan besar banget, rombak, oke lah. Kan kadang-kadang kan kita lebih enak berbicara tentang yang hal jelek-jelek ya. Itu dia, lebih enak. Ada bahan, kalau bagus kan, ya udah. Iya. Iya juga sih. Pasti kita lebih enak bicarakan jelek seseorang gitu kan, daripada kebagusannya gitu ya. Padahal sebenarnya kan yang kita bicarakan harus yang bagus-bagus ya. Iya. Jelek-jelek itu cukuplah simpan di sini gitu ya. Tapi kan ini institusi. Katanya gitu. Karena institusi kan banyak. Kalau personal mah enak aja kita ngomongin yang baik kan. Institusi ya. Ya abang jadi dosen aja pasti ada yang suka nggak suka kan? Banyak sih sebenarnya. Contoh tadi yang kita katakanlah kita datang ke sebuah kesatuan, katakanlah saya perpanjang SIM ya. Kadang-kadang kan saya ini kan sebagai seorang dosen PTIK kan ya bisa saja minta tolong ke mahasiswa Biar ya. cepat kan. Iya. Nanti di sana kan langsung dijemput, langsung naik proses. gitu ya. Dan kita agak adalah sedikit drakornya juga Mas. Tetap. Kadang-kadang petugasnya bilang gini, Bapak ini dari tadi dipanggilin kemana sih kan gitu. Padahal kan saya dari situ gitu. Hanya menunjukkan aja kepada orang lain bahwa saya itu juga ikut ngantri gitu. Iya. Dari tadi namanya dipanggilin kok nggak muncul-muncul. Itu drakor sedikit lah gitu ya. Dimanapun ada lah. Tapi drama. ya, tapi kejadian yang sering saya alami mungkin ya tadi itu Mas dicuekin gitu ya. Kemudian tidak disapa. Itu terjadi loh pada diri saya itu. Ya, mungkin dengan alasan mereka kami sudah pernah kerja seharian ya udah tanggung jawab pekerjaan dong. Ya gitu ya. Tapi memang begitulah Mas. Nah tadi itu nanti mungkin kadang-kadang apa sih yang harus dilakukan oleh kepolisian itu ya agar mungkin berita-berita yang positif tadi itu istilahnya bisa lah viral gitu di media terutama di kalangan anak muda gitu Mas. Kalau aku pribadi rata-rata ya Pak, ya aku lihat ya. Polisi-polisi yang viral di TikTok itu yang mereka punya akun personal. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya gimana ya? Kadang-kadang kan ini kita bicara masalah Etika lagi nih Mas ya. Kadang-kadang saya lihat di ini saya bisa nggak sih kira-kira masa etis nggak sih saya buka gitu bicara di depan media begini nih? Iya, etis-etis aja sih Mas. Yang penting mungkin kan ada batasan, mungkin kita punya atasan karena kan kerja namanya mungkin aku lihat ya. Tapi kayak dari sisi polisi misalkan oke, hari ini kita teman-teman polisi ketemu anak kecil atau gimana, etis-etis aja sih Mas. Kadang-kadang gini loh Mas, kan saya juga dulu kan saya punya ada akun TikTok nih, tapi lama-lama saya kayaknya bosan juga sih. Karena nggak ngapa-ngapain. Kalau ngapa-ngapain pasti nggak bosan. Malah saya lebih suka TikTok yang jualan-jualan itu loh. Oh, sering kemakan keranjang kuning berarti. Gini Mas, saya juga sering bicara di depan anak-anak gitu ya. Mungkin kalau kalian buat konten di TikTok, tolonglah jangan kayaknya menonjolkan ya katakanlah kemewahan gitu ya. Oh, flexing. Ya flexing lah ya Mas, karena kan kalau saya itu di TikTok itu ya ada seorang ibu mungkin ngantar anaknya yang mungkin ke akademi kepolisian kan kelihatan tuh rumahnya, mobilnya bagaimana gitu. Ya. Itu yang saya mungkin agak gimana. Ya, akhirnya gitu ya. jadi sorot publik, lu duit dari mana sih lu? Kan gaji UMR. Itu bukan publik aja loh, saya sendiri juga begitu kan. Dari mana sih kok sampai begitunya gitu kan harus sebenarnya kalau dibahas konten, pernah nggak sih mikir kenapa polisi gaji cuma sekian tapi kok bisa punya mobil mewah, rumah mewah? Itu netizen masih sampai detik ini pun berpikir. Saya takutnya gimana Mas? Takutnya itu nanti senjata makan tuan. Itu. Tapi diri saya sendiri juga nanti. Iya, ini kita nggak bicara kita ya, orang lain. Next, yang mungkin kalau membedah kontennya bisa nih menunjukkan itu. Oh mereka tuh ternyata mungkin kredit, kan kita nggak tahu. Takut nanti senjata makan tuan Mas. Ya jangan mas. Tapi tadi itu Mas, nah mungkin kita personil Polri ya, mungkin harus ada istilahnya pencerahan kali ya tentang bagaimana tadi konten-konten yang tidak menonjolkan flexing tadi itu ya. Menonjolkan kinerja gitu bener. Contoh yang sosok publik yang terkenal yang dicintai masyarakat kan sempat dibuat di salah satu TV tentang polisi yang kalau malam-malam muter. Itu yang
Ambarita ya? Iya, itu kan citranya, oh ini loh yang sering kenapa polisi galak itu ketemu ada yang bawa senjata. Ternyata memang harus tegas. Sekarang tapi dia ada udah yang berubah loh, humanis. Mas. Ya udah beda lagi kan. Sekarang udah jadi perwira dia. Nah, alhamdulillah. Apa namanya tuh, inspektur 2 lah. Itu baru lulus kemarin sekolah dari Sukabumi. Dan citra dia jujur dari film ataupun acara itu TV sendiri menunjukkan oh tugas polisi itu kayak gini loh, bukan yang cuman prit stop tilang. Iya. Masyarakat kan taunya begitu doang. Tugasnya Kan? capek gitu ya, patroli. Ya bagaimana keliling malam itu ya gitu ya. Itu sih yang kayak gitu tuh citra beneran di lapangan. Oh memang kayak gitu, bukan yang di setting. Dan mungkin agak susah juga cari pengganti seperti beliau ya. Mungkin sebenarnya banyak, cuma Pasti karena ada lah ya. personel Polri-nya mungkin memang aku nggak tahu ya, mungkin dari kepolisian sendiri mungkin tidak menyuruh setiap anggota manfaatin sosmed dengan baik untuk menyebarkan kebaikan, kan tidak. Karena ternyata jarang kan ngeliat polisi yang contoh yang joget-joget kan jarang kita nemu. Terakhir ya Bribtu Norman yang aku terakhir lihat tuh yang caya dulu lagu India. Iya, oke. Itu kan humanis karena dia ternyata polisi juga bisa loh lucu apa segala. Nah, sisanya kan jarang kita ngeliat anak muda yang gitu-gitu. Tapi sayang banget waktu itu Bribtu Norman memutuskan untuk berhenti ya Mas ya. Iya. Pikiran beliau pendek. Sayang itu padahal kayak kalau dia bertahan insya Allah masih lanjut itu. Betul, bisa jadi ikon lah. Benar. Dia bisa jadi duta. Banget. Duta seni, duta yang humanis gitu kan? Iya betul. Silakan minum loh Mas. Oh siap Mas. Diminum. Ya tadi itu ya, mungkin salah satu tugas berat kami adalah bagaimana cara memberikan pencerahan kepada personil ya. Iya, agar konten-konten itu tidak. Bribtu Norman tadi kan contohnya dia berani buat konten karena dia nyaman, terbiasa depan kamera. Iya. Dan aku nggak tahu apakah anggota-anggota baru tuh boleh buat video, apakah memang karena polisi harus tegas ketika didikan awal tegas-tegas. Jadi kayak mereka terbawa didikan tegas, jadi kayak membuat konten adalah ntar dimarahin. Apalagi beliau brimob loh itu. Nah, itu lagi. Gitu ya. Tapi kan brimob juga manusia Mas, yang perlu istilahnya hiburan, Suka perlu India juga boleh. Relax gitu ya. Nah, hal berikutnya gini Mas, apa sih kira-kira yang mengganggu banget buat anak muda nih dari kepolisian nih? Apa masih masalah-masalah keadilan tadi ya? Iya, satu keadilan Mas, yang kedua mempersulit. Contoh. Dalam hal apa nih kira-kira? Contoh. Iya. Kalau kita ketemu orang kecelakaan ya jebret, pasti ketemu aja, udah Mas kita selesaiin di sini aja, jangan dibawa ke kantor polisi. Betul. Contoh, motor tabrakan sama motor. Iya. Oke. Yang korban motor kan masuk kantor polisi biasanya. Aku pernah denger masuk kantor polisi mau keluar harus bayar. Kan gue korban. Kenapa? Oke, kalau misalkan yang dia nabrak dia bayar. Motor gue masuk, ngapain gue bayar? Mungkin ada uang parkir. Kalau parkir gak mungkin di atas 2.000 dong. Uang jaga Mas. Barangnya dijaga loh itu Mas. Ya kita nggak, ya mungkin ya. Itu yang jadi kayak kita lapor malah dipersulit. Contoh, kayak misalkan aku sempat dengar kan Pak Mahfud, ada anggota dewan yang menyarankan untuk kalau buat SIM sekali aja, ngapain buat berkali-kali? Ya, sekali seumur hidup. Betul. Aku mikir SIM aku juga baru mati kan, aku pikir kayak, ya juga ya. Toh kita kalau udah terbiasa bawa mobil ya ngapain harus daftar-daftar lagi? Kalau dia nabrak ya udah kelalaian dia gitu loh. Tahu isi komen netizen? Biasa cari uang lagi itu Mas. Padahal ada loh satu alasan yang sangat valid loh. Oh, boleh, mungkin sambil dijelasin. Apa tuh? Kenapa tuh? Alasannya pertama kesehatan Mas. Umur itu ya? kan perlu dicek ya. Umur ya? Kadang-kadang kita kan semakin tua kan semakin daya Tahun, respon kita itu semakin kurang kan ya. Nah itu perlu dicek juga itu. Ya. Iya benar, kalau bicara ke situ aku setuju. Betul. Jadi ya 5 tahun itu saya kira logis lah. Ya, tapi per 5 tahun. Tapi kalau mending per 5 tahun, kenapa harus buat SIM? Kenapa nggak cek hasil kesehatan dilaporkan lagi? Mungkin ya kalau kita pengen lebih manusia masyarakat kita tuh kan pengennya simple. Iya. Bukan sulit. Iya. Kan? Pikirnya simple gitu lah ya. Bahkan ada yang bilang tes mobil atau buat SIM di Indonesia, tes mobilnya tuh ngalahin tes mobil di luar negeri saking ruwet kelok-keloknya. Tes motornya misalkan mau buat SIM. Tapi dulu aku nggak pakai tes loh. Sekarang kan terakhir aku dengar kan harus, aku juga terakhir buat SIM enggak. Tapi aku kan mau perpanjang. Aku dengar dari temanku harus tes. Oh, harus tes drive. Iya, dan jalurnya itu yang karena pakai piloknya itu kelok-keloknya itu di luar nalar. Ini jalur mana yang kita lewat? Betul, iya. Ada saya dengar cerita itu bahwa memang tempat ini sangat susah sekali ya. Iya. Susah banget gitu. Itu faktornya mungkin karena jalan kita rusak juga sih Mas. Tapi karena dia mungkin orangnya tidak tahu celahnya kali ya. Ya, mungkin kalau ibu-ibu oke lah karena memang sulit mereka. Kalau kita yang laki lebih peka lah masalah jalan.
Padahal teman saya cerita kalau nggak salah itu di luar negeri itu untuk ngambil tes itu susah loh. Iya. Bagaimana cara mundur, cara parkir di paralel gitu kan ya, susah loh. Dan itu tesnya bukan dalam istilahnya apa namanya komunitas ya, pribadi-pribadi. Personal ya. Iya, jadi kita itu dibawa seperti belajar mobil tadi itu. Ditemenin kan? Ya, iya ditemenin gitu kan? ya. Istilah observasi lah ya, ujian observasi baru nanti diputuskan Anda layak nggak sih dapat SIM atau tidak gitu. Iya. Saya kira lebih berat di luar daripada di tempat kita mungkin. Kecuali tadi yang angka 8 tadi itu. Karena kan di jalan kita nggak pernah ketemu angka 8 kan? Iya. Paling nyelip-nyelip di antara mobil Jalan gitu ya. rusak, menghindari. Nah itu juga mungkin harus ya di garis bawahi juga itu nanti. Harus di highlight juga. Tapi kalau saya nggak salah kemarin Kapolri sudah ini kok mas, sudah apa namanya memberikan atensi untuk itu. Ya. Jadi mungkin agak di Permudah. peringan lah gitu ya. Kalau untuk istilahnya berhenti di ketinggian kan sekarang kan sudah mobil otomatis. Iya. Lepas gas kan berhenti sendiri gitu ya. Iya, tapi kan yang jadi masalah yang kalau orang udah bisa berhenti di situ pasti udah punya SIM. Yang baru-baru itu kan ditakutin kan. Kalau yang kita udah senior bawa mobil Pak, udah aman lah ini. Aduh. Nah, sekarang berbicara tentang harapan ya Mas ya. Pasti kan kaum muda itu punya harapan yang besar lah ya. Ya pasti, pengennya pasti ada perubahan, apalagi sekarang ya dari Pak Presiden lagi banyak gebrakan, menteri-menteri ini lagi banyak disukain, Pak Purbayat, Iya betul. siapa Kejagung, terus juga Kalau Pak Bahlil kira-kira gimana tuh? ini kasus terbaru nih, aku besok ke Aceh. Besok ke Aceh. Iya. Aku turun. Ini udah rame nih. Iya. Aku maaf ya dari institut kelistrikan lah, Iya, institusi iya. kelistrikan Oke. sama dari masyarakat. Minta beliau turun karena ngomongnya 93% atau 96% Betul. listrik udah nyala. Iya. Kenyataannya tidak. Kemarin saya ya juga nonton lah di media gitu ya, bagaimana Bapak Presiden kita Kibulin. diteriakin lah gitu. Oh, yang kan. mana? Sebenarnya bukan dikibulin, bukan diteriakin tapi dikatakan ini gitu. Oh, langsung depan Pak Di depan ini. beliau gitu, iya. Ya, aku lihat itu yang kakek-kakek bukan? Ya? Yang kakek-kakek bukan? Yang aku lihat yang kakek-kakek, Pak Presiden naik mobil, Pak ini anggotanya begini, langsung gitu. Kayaknya masyarakat rame deh mas. Iya, pas lagi lewat. Pak. Iya, Iya. itu ya. Waktu beliau tanggal hari Minggu kemarin kali ya. Iya. Waktu beliau pulang dari Rusia ya? kemarin. Gitu. Jadi ini kan sekarang mungkin ya masalah-masalah perubahan tadi attitude ya mas ya. Ya. Itu yang mungkin yang harus dirubah kali gitu ya. Menurut anak-anak muda tadi. Nah kalau sosok seorang polisi modern itu di mata anak muda gimana mas? Kira-kira? Satu memberi kerja nyata, Mas. Kerja nyata ya. Contoh. Sering nggak kita ngelihat mungkin oknum ya mungkin lah kita sebut, dan aku juga Ini nggak oknum lah ya, bukan anggota ya. oknum lah ya, Iya. baik dari kepolisian atau dinas perhubungan Iya. yang sering kita lihat Oke. datang ke lapangan berdua, satu motor prit cabut. Masyarakat bertanya-tanya, apaan cuma berapa menit prit foto cuma laporan ke grup sudah dan lain sebagainya, banyak kan kita. Nah masyarakat kayak gue bayar mahal-mahal, kok lu kerjanya nggak nyata sih? Bayar apa nih? Maksudnya digaji kan dari hasil masyarakat Bayar pajak maksudnya. Iya, maksudnya mereka bayar Iya, pajak gitu kan. Saya kira bayar yang tadi nih. Bukan. Nah, dari situ kan masyarakat berpikir kayak apaan sih polisi? Citranya makin jelek kan. Kalau memang lu lagi di lapangan ya urusin jalan, tugas lu udah pakai rompi, cuma numpang foto, laporan sudah dan. Ngomong-ngomong pakai rompi kemarin tuh Mas lihat nggak sih seorang anggota dewan itu yang ke daerah pakai rompi gitu, anti peluru lagi ya Mas? Oke, kita ini pertanyaan menarik. Sekarang dari Abang, itu rompi buat perang atau buat apa? Itu kan saya lihat waktu kita perang Teluk, mungkin Mas Iram ngalamin perang Teluk kali ya? Perang Teluk mengalami. Waktu di Irak dulu loh, maksudnya lihat di media nggak Dengar, pernah. Itu kan seragamnya kan seperti itu ya. Iya, Tapi kadang-kadang kan orang bertanya fungsinya apa gitu. dan ya. emang segitu ya mungkin maaf mungkin sejarah Aceh mungkin pernah ada konflik senjata ya dan sebagainya. Iya mungkin beliau kan baru tuh yang pakai rompi ini. Siapa yang satu lagi yang bawa beras? Fadlizon bapak. Ada sih bapak. Iya bapak yang bawa beras itu. Iya. Sekelas dia aja nggak pakai rompi, ngapain dia pakai rompi? Isi komennya apa? So ganteng, tebar pesona. Udah pulang jangan main becak-becak ntar dimarahin mama. Isi aku baca komennya kan, aku kan nggak buat konten cuma. Iya. Ya, tentara aja yang di situ, polisi turun di situ jangan ada pakai rompi. Lucu gitu kadang-kadang ya. Kenapa nggak sih pakai rompi terus itu jaket gitu ya? Iya gitu, ini harus Kan lebih profesional tuh kan. Baju ketat, pakai ada isi komennya jangan lupa pakai sunscreen ya mas, panas. Kayak gitu. Itu kan kayak rompi bapak itu tuh mas.
Makanya. Persis kayak Rompi Bapak ini yang komandan upacara di acara 1 Juli kemarin itu. Polisi yang asli polisi aja nggak pakai rompi kan? Nah, itu dia. Ajudannya nggak pakai rompi. Ya. Tapi terlepas dari situ mungkin kita ya harus ya positive thinking lah ya. Apa positifnya? Mungkin ya beliau takut masuk angin mungkin. Iya, oke lah. Nah, tadi kan kembali lagi tadi ke postur polisi yang modern itu ya, yang kira-kira yang disukai oleh anak muda sekarang nih ya. Pertama tadi apa, Mas? Kalau aku pribadi, kalau aku bicaranya sosmed, karena rata-rata masyarakat bisa melihat polisi itu sekarang dari sosmed. Kalau di lapangan kita nggak bisa menggambarkan kan? Kita sekilas lewat doang ketemu polisi, prit, udah. Yeah. Untuk nanya apa ini gimana, udah sebatas itu doang kan. Tapi kan yang harus dibilang humanis kan ya tadi dengan contoh Pak siapa tadi yang di TV, yang acara TV tadi, Bribtu siapa tadi? Bribtu Norman. Bukan yang di Net TV yang dia tugas malam. Oh, Pak Ambarita. Ya, Pak Ambarita. Itu kan citranya baik. Ada beberapa polisi yang aku bilang tadi yang dia ngejemput anak kecil di sosmed, dibelanjain. Terus polisi-polisi yang di Papua, kita lihat yang mereka mengayomi anak-anak Papua dan sebagainya. Masyarakat komennya ini nih polisi yang sesungguhnya loh, ini polisi yang baik. Dan kita baca komen di situ positif Pak, jarang nemu negatif. Itu tadi akun personal. Jadi ada keterkaitan lagi nih antara memang branding personal sama orang-orang yang mungkin tidak terbiasa dan anggota yang memang tidak mau menggunakan sosmednya untuk membantu citra polisi jadi lebih baik. Ada lagi polisi yang Mas di Jawa Tengah itu, Mas? Yang mana tuh? Yang Babin Kamtipmas Jawa Tengah itu loh. Tapi sekarang bukan Bintara lagi beliau, sudah mungkin Ibda mungkin. Pak Babin dari Jawa Tengah itu. Aduh saya lupa namanya siapa gitu ya. Yang aku tahu satu lagi yang ini yang stand up komedi yang dia tahun polisi dia ikut suci waktu itu yang dia bilang nggak pernah saya ketemu polisi gaul, pernah nggak kebayang kalau ketemu polisi di lapangan itu gaul. Topi dikebelakangin, baju dikeluarin, ngeprint sambil ngerokok. Itu pada masanya hampir detik ini beliau, aku lupa namanya. Tahun berapaan tuh Mas Girian? Masih baru kok. Cari aja nanti Mas apa namanya? Polisi gaul dari bukan polisi gaul, polisi stand up komedi Indonesia. Itu salah satu yang kayak dia berbicara stand up komedi tapi sambil nyentil polisi ini loh kelakuan polisi begini ternyata enggak. Itu bagus tuh. Ada lagi satu lagi mungkin Mas kenal lagi Pak Purnomo ya? Pak Purnomo yang mana tuh? Oh yang Pak Purnomo ini yang ada di Jawa Timur kali ya, yang apa namanya istilahnya dia seorang Bintara juga sih, Babin Kamtipmas juga. Yang lempar pisau itu bukan sih? Bukan, kalau nggak salah dia itu bagaimana caranya menyelamatkan orang-orang di jalanan itu loh. Orang-orang yang mungkin kecelakaan. ODGJ kali ya? Aku belum masuk. Belum ya? Itu juga kayaknya saya lihat mungkin bisa jadi ikon juga itu. Masuk Pak Eko dulu. Pak Eko. Ya kan yang lempar pisau masuk Pak Eko. Gitu ya. Tapi tadi kembali lagi tadi Mas, kita kan sangat malas untuk memviralkan hal yang baik tadi ya. Iya, itu tadi. Mungkin pesan kita kepada para personil Polri, keluarganya, tolonglah ya. Diamplifikasi itu berita-berita seperti itu gitu. Ya dan mungkin dari petinggi juga memberikan, ayo bisa nih contoh misalkan tadi ya yang di Papua tadi atau siapa, coba gunain sosmednya kalau lagi nemu yang bagus, walaupun memang bukan kebutuhan konten tapi setidaknya itu nunjukin oh ini loh. Betul ya, mungkin kita share gitu ya Mas ya. Iya betul itu. Kita like dan share gitu betul. Ya. Tapi ya kayaknya sih mengatakan bicara hal yang jelek daripada yang baik. Nah itu balik lagi ke kita aja. Pengen banyak revisinya. Nah Mas Ibram kan tahu sekarang itu ya, masalah transformasi sudah tahu lah ya. Transformasi kan berubah gitu ya. Oh ada yang lagi sempat kemarin dari Pak Mahfud yang aku cukup suka tuh. Yang mana Mas? Yang kalau nggak salah Pak Mahfud bilang untuk orang yang masuk polisi kalau bisa S1. Kalau nggak salah Pak Mahfud, kalau nggak salah ya maaf. Kita udah coba loh itu. Tapi hampir detik ini yang masuk rata-rata masih tamatan SMA kan? Iya, nah, betul. Di mata anak muda nih, ini bicara anak muda ya. Rata-rata sekarang orang yang banyak orang yang memang pengen masuk polisi untuk mengabdi banyak. Tapi ada juga yang menyalahgunakan. Menyalahgunakan dalam arti pengen masuk polisi ada yang via bayar, ya kan banyak dan itu pun sampai orang-orang paling masuk. Jadi mungkin masyarakat menganggap orang masuk polisi paling bayar walaupun mungkin dia berprestasi. Banyak kan kita dengar positifnya polisi, ada yang jalur prestasi olahraga, hafal Quran 30 juz, itu respect saya. Banyak dan itu dapat pujian bagus. Santri-santri itu ya. Tapi yang lain kan nggak kepublis. Yang kepublis yang bapaknya ngejual sawah. Iya, betul. Tapi apa segala, tapi yang berarti ini masyarakat tahu bahwa itu ada pemain di belakang, tapi kan nggak pernah ketangkep. Iya, kalau itu Mas diberitakan nggak pernah kan?
Ya mungkin ada kali ya. Iya, nah terus dari statement Pak Mahfud tuh aku baca komennya tuh yang kalau maaf ya kalau salah Pak Mahfud atau siapa, tapi seingat aku Pak Mahfud, bukan Pak Mahfud ya, anggota dewan seingat aku, sorry. Dia bilang minimal S1. Kenapa? Kalau kita lihat dari segi orang-orang yang daftar tamatan SMA pendidikannya sebatas apa sih? Mereka aja nggak tahu ketika di lapangan, nggak tahu batasannya, cuma taunya kalau dari demo masih baru-baru paling depan. Yep. Tangkap, pukul dan sebagainya. Memang udah SOP seperti itu kan. Iya. Tapi mereka nggak ngerti batasan mereka seperti apa. Yang akhirnya, maaf katanya, mungkin Om juga di dalam mungkin pernah dengar juga, dan aku juga beberapa teman ada yang sama. Daftar polisi, tamatan SMA, habis itu kan bisa lanjut pendidikan S1 kan. Tapi sambil tugas. Iya. Akhirnya, betul. Ini pernah aku pribadi ya, tadi nggak sebut. Banyak kok yang mereka udah terima polisi, ngambil S1, S2, daftar di kampus, cuma numpang absen. Cuman numpang absen. Set, wisuda. Itu bukan hal baru aku yakin. Kalau dulu sih saya kan pernah ngajar di Fakultas Hukum Universitas Ubara ya. Bayangkara itu ya. Kayaknya nggak semuanya seperti itu sih. Nggak semua, Iya. tapi tadi Mas, kalau kita bicara enaknya jeleknya, dari dengan adanya S1 yang benar-benar lu lulusin dulu S1 baru lu bisa daftar fisik. Ada, kita dulu punya itu, Mas. Nah sekarang Tapi ini kan ya, kan kita ini ada sekarang penerimaan itu kan ada 3 tempat nih, ada 3 model lah ya. Yang pertama tadi dari SMA ya, kemudian yang kedua dari sarjana, ada. Tapi mereka dihususkan nanti untuk tugas-tugas yang istilahnya tugas-tugas staff gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiganya ini akpol nih. Nah akpol dulu pernah ada berapa angkatan, 2 angkatan mungkin, terimanya itu dari sarjana. Malah dari S1 dan S2 tuh. itu jadi lapangan juga. Iya, tapi mereka sama dengan akpol itu. Tapi katanya kebanyakan ya karena sudah merasa sarjana nih, jadi kira-kira attitude-nya agak susah juga untuk dirubah gitu. Kan dikatakan kalau akpol itu kan namanya diktuk ya, pendidikan pembentukan. Bagaimana caranya Polri itu merubah dia itu seorang anak SMA yang mungkin ya bagaimana menjadi seorang yang disiplin ya. Betul. Tapi karena ini sudah sarjana, kadang-kadang ada semacam resistensi lah kepada para pengasuhnya gitu. Iya, aku udah satu loh. Makanya itu hanya 2 angkatan saja itu. Tapi menurut Akpol aku, sumber sarjana. menurut aku pasti ya untuk sekelas pendidikan ala polisi ya dengan ala tegas. Tapi kalau memang ya pasti bisa istilahnya sih. kalau yang tadi Mas bilang Standar pendidikan. Bintara dari sarjana, sorry, ada penerimaan kepolisian yang Bintara itu kan hanya pendidikan 6 bulan dia. Ya. Terus terang memang ya nggak cukup lah Mas. Pasti nggak cukup itu. Nggak cukup. Dari tadi kalau aku temuin di lapangan banyak yang akhirnya ngambil titel S1 itu hanya masuk kampus ya absen doang gitu sih. Jadi Nggak cukup, saya yakin nggak cukup hanya 6 bulan langsung jadi seorang polisi. bisa cuma modal fisik doang kan. Ya gitulah, betul. Makanya mungkin harus ada program kalau di luar negeri itu kan ada namanya probation Mas. Apa tuh? Setelah lulus dari pendidikan, nanti dia sekolah dan jadi polisi itu percobaan. Ada kemungkinan dia tidak diterima lulus. lagi. Iya, semacam magang lah. Oke. Bisa magang setahun itu kayaknya. Di kita belum ada. Di kita belum ada. Karena masyarakat berpikir kita ini kadang kalau buat peraturan ngikutin pengen negara maju nggak kayak kita peraturannya. Misalnya kita berpatok Amerika atau negara-negara yang mungkin polisinya bagus misal gitu. Mereka standar penerimaannya kayak gini dan berhasil, dan kita kadang buat peraturan yang kayak buat peraturan sendiri yang kadang memperruwet misalnya begitu. Betul ya. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan nih Mas. Seberapa dekat nih Mas Ikram dengan polisi daerah? Ini saya kurang ngerti ini polisi daerah daerah mana ini kira-kira? Kalau karena aku di Lampung, Pak. Berarti kepolisian daerah Lampung nih. Kalau di Lampung, Polda Lampung. Seberapa dekat nih Mas Ikram dengan kepolisian? Kalau aku jujur dulu dekat karena sempat beberapa kali kita kolaborasi, Mas. Dekat banget atau dekat betul? Kalau dekat banget enggak, aku kan enggak. Walaupun rumahku kalau malam tongkrong. Dekat Polda ya? Dekat Polda, nongkrong di situ, iya, nongkrong di depannya, kadang intel, ngopi di situ nyantai ya udah ngobrol aja gitu. Itu kan kalau nggak salah jalan arteri ya Mas ya? Iya, betul ya. Betul di situ. Kalau dibilang dekat mungkin dekatnya pada masa itu karena 4 tahun ini aku udah mulai pindah-pindah kan, dan aku lebih banyak di Indonesia Timur. Itu kedekatan itu dalam bentuk kegiatan apa Mas? Ya mungkin anak muda mungkin Mas, anak muda mungkin kan kayak balik lagi aku public figure, jadi ketemu baik Kram, terus padahal kalau aku suka lari sore gitu. Lagi mereka jogging segala. Bang sehat. Woi,
tolong jadi polisi yang benar. Aku sekarang suka bilang itu, jadi polisi yang benar ya. Aku jujur ya, bukan pencitraan, aku ngomong tolong jadi polisi yang benar ya. Negara ini udah terlalu banyak orang gak benar bro. Siap bang. Aku ngomong gitu aja udah jalan. Oke. Gitu, apakah mungkin Mas Ikram pernah terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian daerah Lampung gitu? Kalau itu jarang terlibat sih. Tapi pernah? Terlibat sih. Demo aku pernah. Oh demo. Jadi ini cerita lucu sih. Jadi dulu demo masih kalau nggak salah tahun berapa juga kira-kira Mas? Pemilihan ini kepala daerah? Bukan pemilihan presiden Prabowo Jokowi pada masanya 2019? Yang pertama ya 2015 yang pertama? Yang pertama kan, itu kan sempat chaos tuh. Iya. Nah, aku kan dulu aku basic jurnalis Pak. Ngomong-ngomong Mas Ikram tuh waktu itu cenderung kemana ya? Aku pada masa itu tim sukses siapa ya? Enggak, aku hampir ini enggak ternyata politik. Nanti aku lanjutin soal. Oke. Jadi aku waktu itu dari radio jurnalis bawa nemtek dong. Oke. Iya. Aku pers lah ya. Ya pers. Aku hanya butuh ngambil gambar. Oke. Perawakan aku kan keribo, bewokan. Aku punya teman asisten aku dia editor lah kameramen. Pada saat itu dia pakai ya perawakannya orang kabupaten lah gitu, muka-mukanya kayak preman lah gitu. Nah, jadi bentrok nih, ini polisi, ini masyarakat. Kita tuh di sini. Di sini kalau nggak salah lembaga sosial lah di Lampung dekat kantor gubernur. Kita nontonin aku ngerekam. Tiba-tiba ada komandan atau siapa, tangkap yang keribo tuh. Saya lari dong ke dalam. Lari dong sama teman saya kan. Lari ke dalam, nyumput. Kenapa mau Ikram kenapa? Nggak tahu, gue teriakin. Lu demo? Ya gue nonton doang. Gue turun mau ngapain? Udah mulai ribut soalnya. Ketemu kan saya, ketangkep. Ngapain kamu di sini? Kamu ini ya maksudnya? Enggak Pak, saya pers dari radio, saya dari radio ini saya bilang gini. Enggak Pak, saya nggak demo, ngapain saya demo? Dan mungkin tadi tokoh-tokoh di situ nggak tahu saya Pak. Iya. Teman saya kan dia nggak punya nemtek. Iya. Keciduk. Dibawa ke kantor tuh enggak? Bawa. Di situ. Bawa, kena hantam, kena jejak muka, terus malamnya aku tebus enggak Mas, aman. Ya, jadi cerita lucu aja. Nah, terus setelah dari situ kayak perawakan bewok ini kalau ikut demo ngeri-ngeri kecil juga. Mending gue mundur aja deh daripada gue habis di jalan. Terus aku pernah jadi gini, alhamdulillah didikan orang tua kok gak keras ya soal agama. Jadi mama gue selalu bilang kalau lu ditilang mending lu bayar. Nah dulu aku belum keribo, aku SMA di perempatan rumah aku tuh sering ada pos polisi apes lah. Aku dibonceng temanku nggak pakai helm, nggak tilang, saya kena tilang. Udah damai aja, oknum ya, aku bilang oknum ya, udah damai aja, masih pelajar segala. Ada duit berapa? Cuma ada duit 50 Pak, udah 50 aja Pak. Saya sama orang tua saya diajarin, Pak, saya lebih mending Bapak tilang saya. Saya bayar di kantor polisi. Karena ibu saya ngajarin Pak, barang siapa yang menerima suap dan disuap tempatnya sama-sama neraka. Terus dia bilang, oke. Itu lebih enak. Sekarang kalau kita ngedukasi dia kan. Kita nyuap dan yang disuap tempatnya sama-sama neraka. Dari situ jadi kalau aku kena tilang ya udah, kalau memang dia minta damai ya aku pasti bilang gitu, aku bayar di kantor polisi aja. Aku lebih jelas, aku nggak pengen nambah dosa, dia juga nggak nambah dosa. Setidaknya kan sampaikan walau satu ayat kan. Gitu ya. Kalau saya sih ya mungkin saya cuma bertanya aja. Ada yang bisa dibantu Mas? Namanya siapa Mas? Nah, kalau kedekatan polisi mungkin aku kemarin dapat bantuan dari kepolisian NTT. Jadi kan aku traveling dan alhamdulillah kalau aku traveling itu aku lebih suka Indonesia Timur Mas, traveling banyak teman-teman polisi yang bantu gitu. Dan terutama kemarin aku lupa ya Kapolsek atau apa, aku di perbatasan Indonesia sama tim-tim. Timur Timur bukan? Timur Timur ya, dari NTT itu apa sih? Belu ada. Bukan Belu. Kupang. Ya dari Kupang, cuman perbatasan ke daerah Indonesia Timur juga, tapi yang udah pisah. Iya, Timur Timur Mas. Iya, Timur Timur ya? Gitu betul. Nah, ada berapa checkpoint itu ya? Iya, checkpoint. Gitu. Aku kan pengen, ada netizen, Bang, coba datang ke sana. Terus aku bilang, gue pengen ini datang ke sana, cuma gue nggak bawa paspor. Dan gue nggak bisa masuk dong. Nggak bisa pakai SPLP ya? Aku nggak ngerti. Surat perjalanan laksana paspor gitu umpamanya. Enggak. Mungkin nggak sekarang, nggak berlaku lagi kali ya. Terus gara-gara video aku di NTT itu rame Mas. Dari Kapolsek atau siapa, aku minta terima kasih buat Bapak, aku nggak bisa sebut namanya siapa, aku lupa. Udah Bang, nanti datang aja, ada tim aku yang ngebukain akses, Abang nanti tinggal kasih KTP plus segala, Abang bisa ke perbatasan, habis itu Abang, tapi nggak masuk ke negaranya ya, karena kan mereka pasti punya aturan. Yang penting Abang bisa masuk. Itu experience kayak yang begini nih.
Dan polisi itu bisa memanfaatkan ketika ada konten kreator main ke tempat mereka, difasilitasin. Kita bukan bicara minta fasilitas, tapi itu salah satu akses untuk menunjukkan titik baik polisi. Dan aku kan nggak buat konten, tapi aku ucapin di video. Aku terima kasih buat bapak ini udah nemenin, dan atasannya terima kasih udah ngirimin juga, ngasih kesempatan untuk nunjukin indahnya kota NTT, kebaikan polisi di sini. Dan kalau di timur tuh enak, kadang polisinya suka joget. Oh, itu mungkin ya budaya ya. Saya juga nggak tahu Mas, kenapa kok kayaknya NTT itu identik dengan Sumatera Utara ya. Suka nyanyi. Iya, dan lagu timur kan lagi naik kan, jadi kayak, wih itu seru sih, polisi-polisinya seru. Saya juga nggak tahu kenapa itu, mungkin ya ada kesamaan juga lah kali ya. Kemarin saya juga kan habis kembali dari Selandia Baru ya. Wih. Dan kemarin saya juga heran kok ada bacaan dua itu tolu gitu loh. Bahasa timur. Bilang dua itu tolu. Sementara di daerah saya juga Sumatera Utara itu bilang dua tolu juga. Tapi kalau kita bicara, kok ada kesamaan seperti itu gitu ya dengan jajahan impor. Orang Maori gitu. Itu bekas negara jajahan kali, mungkin ya. Mungkin ya gitu ya. Dan yang paling anehnya juga kemarin kita diajak main tuh ke kota Ngawi. Ngawi aku pernah denger deh. Ngawi kan Jawa Timur kan? Iya. Makanya saya juga heran loh, mau kemana Mas? Ngawi. Kok ada kota Ngawi di Selandia Baru gitu ya? Ternyata kotanya ya hanya kecil saja, paling berapa puluhan rumah kali. Ya. Dan salah satunya mungkin ada nelayan yang berasal dari Ngawi mungkin kayaknya dulu di situ gitu ya. Jadi pada intinya gitu ya Mas ya. Oh, satu lagi harapan. Kalau harapan ya. Ya ini kita belum masuk ke harapan nih kayaknya. Aku pikir tadi udah harapan. Tadi itu maksudnya tadi postur polisi yang modern tadi itu kan. Yang mungkin helpful kali ya. Helpful dan bisa memanfaatkan media sosial. Ini loh kerjaan polisi nih. Kalau polisi itu banyak buat baik, cuman nggak kerekam aja. Dan nggak galak ya. Galak menurut aku perlu kalau ketemunya yang galak. Tapi Indonesia ini kan tipenya harus dihalusin dulu Mas. Kecuali memang udah salah gitu. Contoh ya kayak Asgar di Mekah, galak aja dibilang. Oh, yang kemarin ada di Masjidil Haram itu ya? Dibilang, galak ya. Galak banget. SOP-nya kan sudah begitu kan. Yeah. Indonesia itu kan kalau dihalusin ya baik, tapi kalau memang udah gak bisa baru ngegas. Iya, itu terlalu galak kalau terlalu galak dan tindakannya mungkin ya. Mungkin seperti kata Mas Ilham tadi harus kata Mas Ikram harus diberitahukan lah kira-kira. Begini loh aturannya gitu ya. Betul. Ini kan ibadah nih. Bukan istilahnya tadi flexing ya Mas? Flexing gitu ya. Nah, ini kira-kira untuk bekerja sama dengan anak muda, maksudnya bekerja sama berarti kolaborasi loh Mas ya. Apakah Polri itu perlu nggak sih buka ruang kolaborasi dengan publik Mas? Kalau dibilang kolaborasi mungkin bisa, tapi kolaborasi seperti apa yang kita belum tahu kan? Itu ya mungkin. Kalau misalkan rata-rata kan mungkin kepolisian ataupun lembaga atau manapun kan sama artis, sama influencer, yang pasti masyarakat juga paham, lo dibayar makanya lo bisa ngomong kayak gitu dong. Masyarakat kan pinter sekarang kan, makanya harus dari kepolisian itu sendiri yang kalau mau berkolaborasi dengan anggotanya, yuk kolaborasi, kita buat yang kompak, buat konten-konten yang baik, tapi bukannya kayak kelihatan memang polisi lagi ada operasi zebra begini-begini, terlalu basic kan jatuhnya, hard selling. Agak susah bekerja sama dengan bangsa yang suka prejudis ya. Sudah kebentuk lamanya begitu. Semuanya itu kayaknya pasti ada di belakangnya gitu kan ya. Anggapan mereka gitu. Padahal enggak juga. Padahal kan kita enggak. Kita kan dengan hati yang tulus gitu ya. Kolaborasi dengan anak muda, bagaimana cara menciptakan Harkamtimas yang baik lah gitu ya. Tapi yang tadi itu ya, prejudis bangsa ini memang ya bangsa yang suka berprasangka buruk. Darah dagingnya udah begitu. Iya. Mau berprasangka baik tapi memang kadang kalau kita nggak bicara institut ya, pejabat misalkan. Mau berprasangka baik tapi memang dalamnya buruk. Netizen kan gitu kan. Kembali ke itu Mas, harapan nih. Kira-kira ini kan kita apa sih harapan anak muda terhadap Polri yang ideal itu gitu tuh. Oke, kalau yang pertama pasti Mas adil dulu. Adil ya? Adil. Karena banyak yang tadi adil dalam segi penegakan hukum. Adil itu susah loh Mas. Bener, makanya aku berpikir mama gue bilang dulu aku pengen daftar polisi kan. Terus mama bilang udah nggak usah. Terus kakekku nyuruh hukum. Terus aku bilang, mama bilang nggak usah. Lu jadi pemimpin, lu mau jadi aparat, lu mau jadi pejabat, hisapnya itu gede urusan akhiratnya. Adil itu susah. Tapi itu kan tantangan juga dong. Bener, tapi kalau enggak tantangannya neraka. Saya mending cari aman. Mending saya cari aman dong. Ya kan? Jadi kalau yang pertama pasti harus adil Mas. Yang kedua terus mungkin lebih ke transparan. Transparan itu tidak mungkin dalam arti ya, tidak CCTV oke lah kita tidak bicara seperti tapi contoh masyarakat tuh kepengen lo adil. Contoh kalau pejabat korupsi nggak dibotak, giliran darah maling dibotak. Contoh misalkan tadi kayak misalkan ada ini yang lagi rame aku dengar entah kepolisian atau akan ada dua kasus nih yang lagi rame, kasus masalah seorang anak dituduh membuang bayi.
Ya, Ya. saya udah Itu baca kalau itu yang di Blora ya Mas oknum ya. ya, oknum polisi ya. Iya, Oknum. Polsek gitu. Polsek, oke, Blora anggota, ya. anggota. Betul. Nah, apa sanksi yang akan diberikan? Masyarakat tunjukin dong mukanya, kita pengen lihat. Masyarakat mungkin nggak mungkin mungkul, Iya, tapi kan oke. biar dia punya jerak. Iya. Itu sanksi sosial lah kita Iya, katakan ya. hal-hal kecil. Ya Betul. contoh kayak kasus penabrakan ojol, Iya. wajahnya nggak terlalu show out. Heeh. Masyarakat pengen lihat, oh ini orang. Minimal masyarakat nandain, oke, ntar kalau ketemu pakai ya. Oh ini yang bapak ini, setidaknya kan lu udah mati nyawa loh, itu nyawa. Iya, Itu iya, hal betul, sepele betul, ya, hal sepele aku bahas aja. Terus masalah jangan ada timpang tindih jabatan. Timpang tindih jabatan. Kan banyak tuh yang kemarin sempat, aku nggak terlalu paham, tapi ada beberapa yang demo yang menyuarakan, yo ini jabatannya ini jabatan ini. Bahkan kemarin kalau nggak salah pas Pak Menteri Pertanian, aku lupa kalau nggak salah. Amran Sulaiman. Pak Amran kan lagi konferensi pers sama pejabat-pejabat rapat daerah lah mungkin, ada yang bilang polisi ngapain ngurusin MBG. Ya, oke, Kan? mungkin itu ya Terus, komentar-komentar yang oke. agak gimana. Dan dia gitu ngomong ya. malah, dia ngomong depan Pak Amran. Oh, Pak Amran ya. Langsung dia ngomong ke Pak Amran, ngapain sih polisi ngurusin MBG? Dia kan ngurusin keamanan. Oh. Terus pakai polisi ngebuat MBG juga apa segala. Ya udah punya jabatan di kepolisian, gak usah ngurusin MBG. Toh nggak mungkin juga negara lain nyerang MBG, kan ada polisi, ada tentara, baru polisi. Timpang tindih kan jadinya. Iya, Dia kan iya, berpikir iya, betul. komennya balik lagi, paling cari duit lagi. Tapi itu balik lagi, kalau memang itu dia bisa diperdayakan, ya juga ya ngapain juga polisi ngurusin MBG, kecuali memang mengamankan. Ya kayak kemarin kasus yang nabrak itu kan ya tugas polisi tuh ngamanin tuh yang MBG nabrak anak sekolah. Iya, supirnya itu, pengemudinya itu ya, gitu ya. Itu baru tugas Betul. polisi. Diproses gitu kan. Iya. Tapi mungkin pemerintah ya mungkin Mas Ikram kan tahu sendiri ya keberhasilan Polri itu dalam dalam penanganan COVID kemarin ya. Wah banget. Mungkin pemerintah, mungkin Pak Prabowo melihat mungkin polisi bisa diajak kerjasama kali dalam hal MBG tadi itu loh. Iya. Karena kan mau nggak mau memang ya ini kan harus berjalan di program ini. Ternyata mungkin sama yang lain mungkin agak kurang, ternyata kok sama ini agak bagus gitu. Aku setujunya kalau kita bicara bedah omongan Om ada bener ya. Jadi si bapak itu bilang ngapain polisi ngurusin MBG. Omongan Om bener, karena orang-orang yang kadang ngurusin MBG yang keracunan dan sebagainya mereka nggak punya standar SOP. Tuh. Sedangkan kepolisian mungkin ada barak yang suka masak-masaknya punya Betul, standarnya. iya. Itu benar, aku lupa sampai. Itu aku setuju. Iya. Tapi ya mungkin kalau timpang tindih yang dimaksud mereka ya mungkin mau cari keuntungan apa segala. Karena aku dengar ada juga yang kasus kemarin yang anak pejabat ngurusin MBG sehari dapat berapa ratus Oh iya, juta. betul. Anak anggota DPR kalau nggak salah itu. Itu aja dapat untung segitu. Kalau Betul. misalkan polisi ikut ke situ lagi, Karena itu udah jelas kan Mas ya. Salah. Anggaran berapa yang dia keluarkan berapa, jadi ya keuntungannya segitulah gitu ya. Nah, salahnya flexing. Iya, betul. Udah kena goreng akhirnya. Itu namanya istilahnya ya penumpukan keuntungan pada satu tempat. Kenapa nggak disebar gitu Dibagi ya? biar pemerataan. Betul, pemerataan lah gitu ya. Tapi karena dia yang punya modal kan mungkin. Saya nggak punya modal. Sama. Kalau ada Cari kredit ke BRI kayaknya agunannya nggak ada. Jadi tadi kembali tadi bisa adil ya Mas ya? adil, terus tadi apa lagi ya masalah tidak tumpang tindih. Iya, tidak tumpang tindih. Transparan masalah ada Transparan. biar kalau Oke lah. Transparan oke Mas. Saya juga pengen semuanya transparan lah Betul. gitu. Terus Betul. mungkin satu lagi ya apa ya? Nggak ruwet. Nggak ruwet, nggak ribet. Iya. Nggak istilah birokrasi lah gitu ya. Contoh kayak misalkan kita mau buat SIM sekarang ngapain sih harus datang kan? Kalau misalkan kita perpanjang. Kalau kita bicara dari sisi teknologi yang ada, perpanjang BPJS-nya sekarang kita nggak perlu datang mungkin, atau tinggal pakai aplikasi, foto, KTP apa segala, sistem ngebaca, ada AI, beres. Oke. Ya kan? Sekarang kita mau perpanjang SIM harus datang lagi, apalagi tinggal kirim foto kali baru, upload website, selesai. Betul. Dari lagi sekarang kan orang datang kantor polisi mau lapor, Mudah-mudahan. harusnya sih dipersimpel kan. Iya. Apalagi sudah zaman tadi kan sudah dikatakan digitalisasi lah ya. Semuanya harus serba digital kan ya. Apa gunanya kita memberikan anggaran yang berlebihan untuk peningkatan Layanan publik tapi gitu. dirasakan. Public service lah gitu ya. Baik Mas. Ini kita mungkin yang terakhir kali ya ada masalah ini kan Mas kan tahu sendiri ini Papua loh ya. Iya. Ini kan kadang-kadang kan mungkin 2 bulan tidak ada berita, bulan ketiga kayaknya ada berita gitu ya, ada korban atau apa gitu ya. Ini kira-kira kalau sebagai content creator nih bagaimana Mas melihat anak-anak muda itu memandang Papua ini gitu?
Papua tuh kalau aku sering ketemu bule ya Mas, karena aku sangat era Indonesia itu kan tahu ramah, kalau ada orang bule datang tuh suruh cobain ini, cobain ini, dan kita selalu ngasih rekomendasi datang ke sini. Iya. Contoh dari mana Bali, habis dari Bali coba ntar ke Papua, coba ke Papua, itu tuh raja terakhir bahasa kita tuh Rekomendasi kayak gitu ya? ya biasa raja terakhirnya Indonesia tuh andalan kita tuh Papua. Saya juga pengen banget ke Raja Ampat sih, tapi belum tercapai juga nih kayaknya. Insya Allah nanti. Oke. Terus? Kalau kita memandang Papua, Papua itu udah pasti indah. Cuman Indonesia itu kadang suka jahat. Kita bicara universal oknum lah ya. Oke. Dan aku jujur Mas, aku mungkin lahir di Sumatera, tapi semenjak aku 2018 traveling ke Indonesia Timur, entah kenapa aku sekarang lebih nyaman sama budaya ataupun Indonesia Timur. Beneran ramah tamahnya, budayanya itu baik. Tapi aku ngambil satu kata-kata statement bahwa dari salah satu tokoh di Indonesia Timur, pokoknya Indonesia bukan hanya tentang Papua dan Jawa. Apa yang dikeruk di Papua hanya untuk membaguskan Jawa dan Sumatera. Dari belajar kita LKS zaman kita sekolah, kita tidak pernah disebutkan tokoh-tokoh tua adat Papua yang berperan besar di Indonesia. Yang tahunya hanya Jawa, Sumatera. Ini bukan masalah suku, tapi kalau kita bicara dari urut panjangnya, sampai detik ini buku LKS saya nggak tahu tokoh Papua siapa. Uangnya di mata uang 10.000 kalau nggak salah ya. Iya ada. Aku tuh nggak tahu sejarah Baru-baru apa ini yang dia buat. Iya. Kenapa kita selalu mengucilkan di sana? Jadi kalau bilang ditanya Papua, udah dikeruk, terus ada konflik perang yang organisasi tidak lekas selesai. Padahal kita punya presiden dulu pada masa Pak SBY di Aceh beres dalam beberapa tahun, dan kita tahu Menteri Pertahanan kita zaman mungkin Pak Prabowo yang dulu sama yang sekarang punya alutsista yang gede. Kayaknya kalau sekelas SBY bisa, apalagi Prabowo yang mungkin kelasnya mungkin bagus juga, menghabiskan masalah itu. Sedih ngeliat yang kayak teman-teman di Papua. Ada aku lihat video di Telegram ya, itu enggak karena agak gitu. Yang anak-anak sekolah sama ibu guru lagi belajar tiba-tiba tembak. Terus yang akhirnya jadi korban ada kan yang banyak masyarakat yang meninggal, terus ternyata ada oknum yang jual peluru kan kita lihat. Tapi ada juga yang sedih yang oknum kepolisian brimob atau segala banyak yang tewas. Ini katanya Mas Ikram pernah ngonten juga ya di Raja Ampat ya? Dalam waktu dekat sih pengennya. Dalam waktu dekat. Pengen. Masih rencana karena setiap aku mau ke Papua, Mama bilang hati-hati. Hati-hati kenapa ini Itu kira-kira? tadi ya. Karena mungkin Mas Ikram di beritanya itu betah tinggal di sana mungkin. Bukan. Ya walaupun betah, Mama ngomel. Tetap di sana gitu ya. Aku kemarin 1,5 bulan di sana, Mama ngomel. Lu bisa Di punya mana? rumah Di wilayah di mana? Kupang. Di Kupang. Aku eksplor Kupang. Indonesia Timur ya. 1,5 bulan. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Niatnya 2 minggu, Mas. Gara-gara nyaman 1,5 bulan sampai balik ke Indonesia, balik ke Jakarta. Kok gua sampai bosan ya traveling. Dari titik kayak udah gua dapetin semua di sana. Itu ke Flores juga ya? Pokoknya kita road trip dari Kupang, NTT, Rote, pokoknya kita explore karena terlalu luas Mas, terlalu luas banget sih. Dan menurut aku tadi kalau kita bicara Papua, ini menurut aku pribadi, maaf kalau salah ya. Dari sudut pandang aku, dan ini bukan mendiskriminasikan suku, tapi dari pengalaman aku pribadi, menurut aku suku di Indonesia yang cukup kuat dan berani hidup sendiri. Apa bantuan pemerintah itu timur. Dulu kan Mas pernah tinggal, tapi belum pernah tinggal di Papua ya? Belum, tapi pernah ke Papua? Belum. Dalam waktu dekat. Aku baru di apa tadi, Indonesia Timur bagian Kupang ya? Kita mentok, karena aku tuh Bang kalau mau traveling, kalau misalkan aku langsung habisin ke Papua, kayak nggak asik aja. Aku pengen story lain hidupku tuh ketika traveling kayak Lombok, NTT, NTB, misalkan Sulawesi dan sebagainya. Papua tuh beneran ketika aku datang ke sana itu dengan skill minimal, misalkan udah bisa diving yang berapa puluh meter, jadi nggak nanggung. Kira-kira gini Mas, apakah suara anak muda yang di NTT tadi itu bisa mewakili suara anak muda di Papua nggak? Bisa, contoh dari kasus tambang ilegal kemarin. Yang ada di Raja Ampat itu ya, Pulau-Gak itu ya? Iya, dari Greenpeace kan yang akhirnya buat konten. Iya. Habis itu di-speak upin sama masyarakat Indonesia, banyak konten kreator, orang-orang awam, orang Papua. Mungkin orang Papua jarang speak up Mas ya, atau orang Timur ya, maaf, orang Timur jarang speak up. Iya. Yang akhirnya kita orang Jawa dan Sumatera kan speak up. Akhirnya Pak Bahlil menyetop sementara. Iya, betul. Walaupun habis itu dibuka lagi katanya. Iya. Nah, tadi yang aku bilang Mas, kita menyuarakan mereka karena mereka tidak pernah bersuara. Yang aku bilang tadi, menurut aku salah satu daerah ataupun provinsi yang di Indonesia yang kuat adalah Indonesia Timur, baik dari NTT, NTB sampai Papua. Sekarang kalau Mas lihat, aku nanya ke Mas, daerah mana atau provinsi mana di Indonesia yang paling banyak komplain soal jalan rusak, soal banjir? Jawa, Sumatera.
Pernah nggak kita dengar kuping yang di sana tuh teriak-teriak? Oh, di Apakah Papua jalan rusak. apakah karena keterbatasan media sosial kali bukan? Enggak. Aku pernah ngobrol sama orang timur ya. Apapun yang terjadi di Jakarta, di Jawa, Sumatera, di timur anteng-anteng aja. Oh. Dan beneran aku ngerasain di NTT kota toleransi. Pas aku datang, makanya Mas, 1,5 bulan aku paling lama traveling di timur tuh di situ kayak Iya. toleransinya besar. Mereka nggak ya tadi aku bilang timur tuh nggak pernah berisik Mas. Berisik masalah demo kalau pemerintah minta jalan rusak, demo masalah kesehatan mereka nggak komplain, pendidikan, keamanan yang tidak mereka dapatkan. Pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan nggak dapetin. Contoh kemarin di Lampung masalah rusak jalan heboh kan apa Iya, yang Pak heboh Jokowi itu betul yang presiden beres sana kan? itu ya. Betul. Main ke Papua, Impres itu loh, pakai impres. main ke Papua, main ke Timur. Iya. Apa kita pernah dengar orang Timur komplain masalah jalan rusak? Aku bilang Timur tuh orang-orang yang kuat. Apa yang mereka bilang apa yang terjadi di Barat? Kita kan Barat ya. Di Timur mana-mana aja. Di Jakarta demo, Timur bodo amat. Mau ganti presiden pun nggak akan ngaruh ke mereka ya. Tetap aja nombak ikan, tetap aja ya mancing. Iya, saya pribadi sih memang ya kalau melihat apa tadi Mas video-video pendek reel itu ya tentang anak Papua itu ya kadang-kadang saya berpikir Nggak pernah komplain kan? istilahnya mereka yang punya emas gitu ya kok kehidupannya seperti itu tidak pakai sendal mungkin karena budaya juga kali ya. Ya tadi Mas, suku yang kuat menurut aku mereka mandiri, nggak mau apapun presidennya ya. Mereka kepala adat kan, main sukunya kan. Seharusnya kan sudah terbangun rumahnya, jalannya yang bagus gitu ya dengan apa namanya tadi? Ya hasil bumi yang dihasilkan dari bumi mereka itulah Itu gitu. loh Mas, yang di Kerok daerah sana, yang Saudi besar itu Jawa, Sumatera, Jawa. Ini bukan suku ya, provinsi Jawa, Sumatera. Padahal aksesnya luar biasa. Saya sih berharap sangat itu mungkin ya Mas Ikram sebagai seorang influencer itu bisa apa namanya ya membangun kesadaran di kalangan anak muda Papua. Ya. Bagaimana caranya istilahnya ya kalau ada apa namanya aspirasi gitu ya aspirasinya mungkin dengan cara yang baik-baik mungkin ya. Ada sih beberapa kemarin konten cuman gitu, ya. tentang jalan rusak di NTT belum aku edit aja. Rencana sih memang mau naik. Jangan sampai nanti ada perang adat gitu kan. Nah, kemarin aku pas di NTT kan aku dari Kupang, pokoknya habis Kupang kita mau ke diving di Alor. Iya. Di Alor lagi perang Gitu. perang panah. Iya di latar belakang sana itu gitu. Akhirnya aku pindah ke Rote karena teman-teman yang di timur nge-DM aku ngirim pesan, "Bang, jangan ke Rote dulu lagi perang, takut kena panah terbang." Kan ada bahasa mereka tuh panah terbang. Udah, nyampe ke Rote. Wakil Bupati siapa? Alor ngundang, "Bang, datang." Terus aku bilang, "Aku udah setengah bulan udah capek," aku bilang gitu. Terus ini cukup ramai pada masa itu dan aku baru tahu keseruannya di timur. Kalau lagi perang adat, mereka ngasih surat ke kepolisian. Oh semacam surat pemberitahuan. Pemberitahuan, saya mau perang sama di sana, mau perang sama suku sana, jadi wasit. Ada surat edarannya. malah tolong ditonton. Iya, ada surat edarannya. Mereka kan pakai hukum adat kan. Kenapa? Maksudnya saya gini loh mas, kenapa nggak ada pertarungan tanpa senjata gitu ya? Ya aku nggak tahu, aku kan nggak bisa ngomong karena aku belum tahu kan. Tapi aku pun baru tahu. Aku kan pakai teman aku orang NTT, lihat bang di Instagram nih, info alor atau apa gitu lihat. Surat informasi daerah sini akan perang dengan ini, kepolisiannya suruh nonton kayak wah gila sih, nggak berlaku hukum. Saya setuju tuh kalau umpamanya, tapi tidak digunakan senjata tajam. Ya perwakilan. Ketangkasan berkuda, ya lomba memanah gitu ya, lomba manah gitu, tapi jangan manah orang. Itu atau pertandingan tinju sekalian ya? Ya baku hantam. Iya tinju aja sekalian kan nggak apa-apa. Kapan tuh polisi jadi wasit demo perang. Berarti polisinya juga harus mendapat pendidikan bagaimana menjadi seorang wasit yang baik kali ya. Iya dan menurut aku polisi yang ditempatkan di timur tuh PR loh. Karena mereka harus bersinggungan hukum antara pemerintah sama hukum adat. Betul mas, apalagi di Papua khususnya ya. Iya. Kadang-kadang kan hukum tadi yang mas bilang tadi hukum positif itu loh berada di bawah hukum adat. Itu. Gitu. Ya kita menghargai itu dan itu yang buat bedanya Papua. Mas kan tahu sendiri kalau ada hukum adat rendah apa gitu ya. Beda-beda kan. Dihitung sampai bawah. Mas potong pohon tuh nanti dihitung berapa tahun dia berbuah gitu kan. Di Lampung kan gitu. Oh di Lampung masih kayak gitu ya? Nabrak ayam ganti kambing, nabrak kambing ganti sapi. Gitu aja terus. Baik mas, saya kira cukup ya mas ya. Siap. Karena ini juga sudah hampir jam 1:30 ini kayaknya meleset dari waktu yang kita kasih kan ngobrol. Perkirakan gitu kan ya. Ini belum apa namanya belum masuk ke dalam istilahnya hal-hal yang lebih dalam lagi gitu ya. Tapi ntar ada pakar lainnya lah insya Allah. Iya mungkin gitu ya karena juga kita harus ya membatasi diri lah gitu ya apalagi yang kita bicarakan mungkin agak-agak gimana gitu ya. Kalau udah off lah ya. Makasih loh Mas Ikram ya sudah menyempatkan diri hadir ke tempat kami
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ya Mas ya. Iya. Namanya dulu Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Sekarang udah ganti nama. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian karena memang ya desakan dari Dikti Mas, pendidikan tinggi gitu ya. Aku juga terima kasih suatu kebanggaan pertama kali. Ini kalau dibilang pertama kali untuk kepolisian, apalagi skala besar seperti ini baru pertama kali juga, dan semoga aspirasi mewakili netizen Indonesia bisa merubah reformasinya jadi lebih baik lagi insya Allah. Iya gitu Mas. Ini sekolah kita ini didirikan tahun 46 Mas. Lama banget. Sekolah kedinasan pertama di Republik ini. Wow. Sudah berusia sekarang mungkin 78 kali ya, atau 79 gitu ya. Zaman presiden pertama ya. Iya, 1 tahun setelah kita merdeka, sekolah ini didirikan. Keren. Ya, fungsinya untuk mendidik para calon, Mencetak orang-orang hebat. ya calon-calon pemimpin pemimpin Polri lah di masa depan. Gitu. Setelah mungkin dari Akpol, dinas di wilayah 5 tahun, baru masuk ke PT IKA. Iya. Mengambil sarjana ilmu kepolisiannya Mas. Semoga apa yang kita suarakan pada saat ini ya mungkin ya Mas ya bisa didengar oleh halayak ramai, Amin. khususnya generasi muda lah ya. Iya. Bagaimana cara melihat postur Polri yang tadi apa tadi Mas? Yang modern? Adil. Iya adil. Modern, adil, profesional. Terus Transparan. bisa kelihatan semuanya, nggak semuanya lah ya, transparan ya. Transparan. Dan yang terakhir yang bisa dipertanggungjawabkan Mas. Betul. Yang akuntabel gitu ya. Iya. Baik, semoga diskusi kita ini menjadi jembatan antara Polri dan generasi muda Mas ya. Karena masa depan bangsa ini kan pasti biasanya terletak pada anak muda gitu. Thank you Mas Ikram ya. Siap, sama-sama See juga you Mas. next time. Siap.